Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan tata nama makhluk hidup. Ada tujuan dari pembelajaran klasifikasi. 1. Menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. 2. Menjelaskan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. 3. Menjelaskan sistem binomial nomenklatur. Sebelum kita lanjut ke materi, kita review terlebih dahulu materi minggu lalu ya, yaitu keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu tentang keanekaragaman hayati? Iya, betul sekali. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme lainnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi keklasifikasi makhluk hidup. Dari slide yang saya berikan, apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, itu adalah gambar keanekaragaman makhluk hidup. Nah, dari gambar tersebut, dapatkah kalian mengelompokkan makhluk hidup di atas? Jika kalian bisa mengelompokkan makhluk hidup di atas, berarti kalian sudah bisa mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah pembentukan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan cara mencari keseragaman ciri atau sifat di dalam keanekaragaman ciri yang ada pada makhluk hidup tersebut. Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. 2. Mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun proses klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang dimiliki. Contoh, kambing dan sapi merupakan kelompok dari mamalia. Dengan ciri-cirinya ada rambut di kulitnya dan kelenjar susu. Klasifikasi ada 3. Klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan klasifikasi filogenik. Nah, apa itu klasifikasi alami? Klasifikasi alami dikemukakan oleh Aristoteles, di mana berdasarkan pada persamaan atau manfaat. Menurut Aristoteles, klasifikasi untuk hewan didasarkan pada habitat dan perilaku. Sedangkan untuk tumbuhan didasarkan pada ukuran dan struktur tumbuhan.
Adapun klasifikasi buatan berdasarkan pada persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup, dan tokohnya adalah Carolus Linnaeus, atau kita sebut juga dengan Bapak Taksonomi. Carolus Linnaeus mengamati dan meneliti makhluk hidup, yaitu mengenai persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Apabila ada yang memiliki ciri struktur tubuh yang sama atau mirip, dijadikan satu kelompok. Adapun yang memiliki ciri berlainan dikelompokkan tersendiri. Kemudian, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan ciri makhluk hidup yang dikelompokkan. Adapun klasifikasi filogenik yaitu berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson satu dengan lainnya seperti morfologi, anatomi, fisiologi, kesamaan molekul, dan biokimia. Nah, sekarang kita lihat tingkatan takson. Tingkatan takson disusun mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Semakin tinggi tingkatan takson, jumlahnya semakin banyak. Namun, persamaan cirinya semakin sedikit. Dan kebalikannya, semakin rendah tingkatan takson, jumlahnya semakin sedikit, namun persamaan cirinya semakin banyak. Nah, kemudian di sini ada sistem klasifikasi 2 kingdom, sistem klasifikasi 3 kingdom, sistem 4 kingdom, sistem 5 kingdom, serta sistem 6 kingdom. Di sini tertera sistem klasifikasi 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia yang dipelopori oleh Bapak Carolus Linnaeus. Nah, sekarang sistem klasifikasi 3 kingdom yang dipelopori oleh Ernest Haeckel, yaitu ada Animalia, Plantae, dan Protista. Sedangkan sistem 4 kingdom yang dipelopori oleh Herbert Copeland ada Monera, Protista, Animalia, dan Plantae. Sedangkan klasifikasi 5 kingdom itu ada Monera, Protista, Animalia, Plantae, dan satunya fungi. Kemudian klasifikasi 6 kingdom ada Plantae, Animalia, fungi, Protista, Eubacteria, dan Arabacteria. Kemudian untuk aturan penulisan binomial nomenklatur, yang pertama, selalu menempatkan nama genus di awal dan nama spesies mengikutinya. Yang kedua, nama genus selalu diawali dengan huruf kapital dan nama spesies diawali dengan huruf biasa. Yang ketiga, pada teks dengan huruf tegak, nama ilmiah ditulis dengan huruf miring. Yang keempat, pada teks tulisan tangan, nama ilmiah diberi garis bawah yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Nah, sekarang kita lihat contoh tabel klasifikasi pada kucing. Klasifikasi pada kucing itu termasuk dari kingdom Animalia, filumnya film Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Felis, spesiesnya Felis silvestriscatus. Oke, untuk hari ini latihan kunci determinasi ya. Saya berikan latihan membuat kunci determinasi pada udang
Jangan lupa kalian kerjakan pada Google Form yang telah disediakan dan jangan lupa absennya di Google Form ya. Sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.